Kita ke Bursa Amerika Serikat, pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street melorot pada perdagangan Selasa mengakhiri kenaikan dua sesi beruntun karena investor bersikap hati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter dari The Federal Reserve. Indeks Nasdaq turun paling dalam 1,71%. The Fed akan merilis pernyataan kebijakan terbarunya Rabu yang secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga tidak berubah bersama dengan rangkaian ataupun ringkasan proyeksi ekonomi terbarunya. Pasar saat ini memperkirakan ada 60 basis poin pemotongan dari The Fed sepanjang 2025. Meski demikian, ketidakpastian besar tentang tarif masih menjadi fokus bagaimana hal itu akan berdampak pada ekonomi Amerika Serikat, seberapa besar The Fed mungkin akan melonggarkan kebijakan pada akhirnya, dan ekonomi secara umum. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat mengupayakan gencatan senjata terbatas selama 30 hari terhadap target energi dan infrastruktur di Ukraina. Sementara update dari Gedung Putih, pembicaraan yang bertujuan untuk memajukan rencana perdamaian yang lebih luas akan dimulai segera. Ya, sejauh ini untuk gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina masih dalam tahap pembicaraan. Ya, semoga kedepannya benar-benar bukan cuma gencatan tapi selesai ya perang antar kedua negara ini. Ya, agar tidak kemudian menjadi beban bagi geopolitik ataupun di ekonomi, termasuk juga negara berkembang seperti Indonesia begitu ya, memang terus mencermati kondisi terkini. Baik, terkait dengan pergerakan bursa Amerika Serikat, pemirsa, kekhawatiran tarif ini menghantui pasar jelang keputusan The Fed. Wall Street melemah dan The Fed akan merilis pernyataan kebijakan terbarunya pada Rabu. Kita lihat Dow Jones Industrial Average pemirsa turun 0,62% menjadi 41.581. S&P 500 turun 1,07%, 5.614. Nasdaq Composite Index yang paling dalam 1,71%, 17.504. Ya, Parlemen Jerman meloloskan reformasi fiskal. Bursa ekuitas Eropa menghijau. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,61% ke 554,3, dengan perbankan Eropa memimpin kenaikan naik 2,5%. Indeks saham unggulan Jerman DAX ditutup menguat 0,98% menjadi 23.380 setelah mencapai rekor intraday tertinggi. Dan CAC Prancis naik 0,5% ke level 8.114. Kita cross check pemirsa, update dari komoditas minyak kategori WTI melemah 0,15% di kisaran $66,64 per barrel. Nikel melemah 0,85% di kisaran $16.236 per metric ton. Emas juga melemah 0,09%, kisaran $3.038 per troy ounce. CPO kontrak Juni 2025 melemah 0,16% di Rp4.428 Malaysia per ton. Dan selanjutnya kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.520, terhadap euro 17.994, pound sterling di level 21.474, dan yen Jepang di 110,55. Ya, lantas bagaimana menyikapi pelemahan dari pasar modal domestik yang cukup ekstrim begitu ya, dan juga prospek ekonomi ke depan? Sebenarnya itu yang membuat mungkin kepercayaan investor agak memudar. Apalagi ini kan momentumnya mau libur. Selama libur itu daripada mengantisipasi hal-hal eksternal mungkin yang bisa saja terjadi, amankan posisi dulu. Itu yang kita ulas nanti. Oke, nanti kita akan ulas lengkapnya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Market Buzz segera kembali.